Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah virtual GKI San Francisco. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita memulai ibadah minggu pada hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami semua jemaat-Mu ingin bersatu hati datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala perlindungan, penyertaan, dan juga pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kehidupan kami pada akhir-akhir ini tidaklah mudah, banyak hal-hal sulit, pencobaan, dan juga masalah yang harus kami hadapi. Tetapi biarlah kami harus selalu belajar untuk mengandalkan Engkau, dan biarlah kami selalu berharap dan percaya kalau Engkau selalu menyertai kami di dalam segala hal. Jika sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu datang untuk menjamah kami, pikiran kami, telinga kami, dan juga hati kami. Biarlah kami bisa fokus untuk menerima firman-Mu, sehingga bukan kami hanya mengerti firman-Mu saja, tetapi biarlah kami juga bisa melaksanakannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk pendeta kami, Ibu Evangeline Poy, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati beliau, Engkau urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan dapat kami terima, dapat kami mengerti, dan biar kami semua jemaat-Mu dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah setelah kami selesai mendengarkan firman ini, kami semua dapat disegarkan, kami semua dapat diperbarui, kami semua dapat diberikan pengharapan yang baru. Kiranya Engkau hadir bersama kami, mulai dari awal hingga akhir ibadah virtual ini ya Bapa. Bekerjalah di atas kami masing-masing. Kami mau menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian Minggu
21 Juni 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang setia dengan segala apa yang Dia buat. Allah yang juga terus menyelamatkan dan memelihara semua ciptaannya. Oleh karena itu saudaraku, kita meyakini bahwa dalam kehidupan kita sungguh Tuhan setia. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Saudaraku, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 15 berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karena itu mari nyatakanlah sukacita, sebagaimana juga keyakinan ungkapan iman di dalam pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan merendah.
Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebaktian hari Minggu menjadi sarana buat kami merenungkan betapa Tuhan setia memelihara kehidupan kami. Kami juga mau mengakui betapa kami sadar ataukah tidak sadar mengingkari hidup yang Tuhan anugerahkan ini dalam peran-peran kehidupan kami sebagai seorang perempuan dan laki-laki, sebagai anggota keluarga, warga negara, warga gereja, bagian dalam kehidupan global. Kasih seringkali menjadi sebuah polesan. Kasih juga seringkali tidak dapat kami nyatakan dengan setia, sebagaimana Tuhan setia mengasihi kami. Sebaliknya, ketakutan, tawa sinis, amarah sering mendominasi kehidupan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Oh gracious God, we thank you that Sunday services are a moment for all of us to be seriously a person who review back our life in the past, seeing how you God faithfully take care all of us. But we fail to recognize your presence in our life. When we think about our role as a citizen, as a church member, as a family member, as a part of the global life, oh Lord, we fail to apply your love, your unfailing love, in the way we live, in the way we talk, in the way we think, in the way we express our emotions. Anger, hatred, disappointment, and fear have become the expressions of what we feel every day. Lord, please have mercy on us. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semen
Berbahagialah setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan percaya akan keselamatan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengarlah berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, demikianlah berita anugerah. Salam damai dan mari gunakan ponsel atau HP kita atau sosial media yang saudara punya. Segera kirimkan saat ini posting salam damai, Tuhan mengasihi engkau. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou will find a solace there. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pada sore hari ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bekali kami dalam cinta kasih-Mu
dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersebia. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kedua diambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku
yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. When life gives you a mess, ketika hidup membuat kita berantakan. Saudara, saya teringat tahun 2018 saya dan keluarga pergi ke sebuah negara bagian, lalu berkunjung juga ke sebuah theme park atau area taman di mana kita bisa bermain banyak hal, atraksi-atraksi banyak. Anak saya yang sulung ini memang cenderung dari kecil pemberani. Waktu kecil, masih sekitar umur 5 tahun pun, setiap kali ke pusat perbelanjaan atau melihat trampolin, dia bilang, "Ma, aku mau naik trampolin." Mainan yang diikat di pinggang, lalu dia akan dilempar setinggi-tingginya, lalu mental lagi ke atas karet kasur begitu, membal gitu ya. Nah, tahun 2018 itu dia ngajak saya juga untuk kembali lagi naik sebuah kereta cepat. Saya dulu pernah juga naik kereta semacam itu di tempat lain. Tetapi yang ini bedanya saya udah makin berumur gitu ya. Dan rasanya saya itu nyalinya makin kecil. Gak terlalu berani lagi untuk naik atraksi-atraksi yang begitu dibolak-balik atau juga yang cepat-cepat seperti itu. Memang ini atraksinya relnya tidak tinggi, tidak membuat penumpangnya terbalik gitu ya. Tetapi bedanya ini adalah atraksi di mana kecepatannya itu sekitar 200 sampai 300 km per jam. Dilema, gak naik, anak saya jadi kecewa. Kecewanya sih gak sama saya, tapi rasanya saya sebagai ibu kasihan juga kalau anak saya gak jadi ikutan naik karena dia gak mau sendirian. Naik juga saya takut, tapi akhirnya saya naik juga. Waduh, cepetnya minta ampun ya. Rasanya kalau saya nggak nunduk, itu saya bisa takutnya mental. Padahal udah ada pengaman di area paha gitu ya. Ada semacam kayak besi yang terkunci untuk mengamankan kita jangan sampai keluar dari kendaraan. Terus ketika berbelok tuh kayaknya tikungannya tuh begitu cepat sekali. Serasa badan itu dibanting ke kiri atau ke kanan. Dan uniknya lagi anak saya masih mau naik sekali lagi walaupun dia sendirian. Saya udah stop waktu itu. Nah, saudara-saudara, di sini saya melihat bahwa memang pada diri setiap orang ada rasa takut. Tetapi kadar takutnya itu beda-beda. Mungkin karena cara dibesarkan, juga mungkin karena pengalaman. Nah, di dalam teks hari ini kita mau melihat bahwa ketakutan itu memang ada pada setiap manusia, tetapi ketakutan ini ketika kita tidak hadapi dengan baik, bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga menghalangi karya Allah dalam hidup kita. Menghalangi bagaimana Allah mau kita juga menjadi berkat bagi dunia, di mana kita hidup dan berkarya. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 bicara soal Abram lagi dan Allah. Lalu juga nanti Matius 10 ayat 24 sampai 39 juga bicara tentang bagaimana Yesus
mengajar para muridnya untuk mengatasi rasa takut mereka. Nah, saudara-saudara, latar belakang kejadian 21 ini memang sebelumnya bicara soal bagaimana Abraham menerima janji Allah Yahweh. Diutus ke negeri perjanjian. Lalu Abram di situ membawa istrinya yang juga sama-sama menua dan membawa serta keponakannya Lot. Baru saja mereka beranjak tiba, mereka menghadapi sebuah krisis, yaitu kelaparan. Makanan mesti dicari di tempat yang biasanya selalu tersedia. Dalam hal ini Mesir, ya. Karena berlimpah karunia dari sungai Nil. Abraham dan Sarah bijaksana mengarah ke barat ke Mesir. Sebelum masuk, Abram membuat plot demi keselamatan dirinya. Di sini kita bicara atau melihat juga bagaimana Abram punya rasa takut. Dia bilang kepada Sarai istrinya, "Engkau saudara perempuanku." Jadi ketika Firaun terpesona dengan kecantikan Sarai, Firaun menelan begitu saja kebohongan itu, Firaun mengambil Sarai sebagai harem. Tapi segera Firaun tersadar dan ia mengembalikan Sarai kepada Abram. Setelah Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui istrinya Sarah, Sarah dan Abraham tertawa. Tidak percaya. Lalu mereka juga mulai mengambil keputusan sendiri. Ini juga bicara soal takut, ya. Takut, kecewa mungkin, takut terlalu berharap sehingga mereka mengambil keputusan sendiri. Abraham disuruh mengambil budaknya Hagar untuk memperanakan seorang anak laki-laki. Dan rupa-rupanya kehamilan Hagar membuat Sarah cemburu. Hagar diusir ke padang gurun, dan Allah Yahweh menjumpainya dan menyuruhnya kembali. Karena anak di rahimnya itu akan dinamai Ismail. Artinya God hears, Allah mendengar. God hears, for the Lord has heard your misery. Allah mendengar karena Tuhan telah mendengarkan jeritanmu. Dan Hagar menamai Allah Yahweh, the God who sees, Allah yang melihat. Dalam Kejadian 16, salah satu cuplikannya bicara tentang I have seen the one who sees me. Aku telah melihat dia yang sudah menilik, dia yang sudah melihat aku. 15 tahun kemudian, saudara-saudara, Sarah menyesali nasihatnya dulu. Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Saudara-saudara, teks dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 itu memang bicara juga soal ada kesejajaran kisah, ya. Saya mau kategorikan, mau bantu kita bersama untuk melihat teks ini dalam sebuah paralel. Ada A, B, C, D. Abraham mengusir Hagar dan Ismail keluar dari rumah. Hagar mengusir Ismail ke bawah semak-semak. B. Abraham gelisah. Hagar gelisah. C. Allah ikut campur. Allah ikut campur. D. Hagar dan Ismail di padang gurun Beersheba. Hagar dan Ismail di padang gurun Paran, wilayah antara Mesir dan Kanaan. Yang mau saya katakan adalah bagian A, B, C, D ini sama-sama kita lihat Allah lah yang menjadi tokoh yang terus aktif mengamati, melihat, dan mendengar apa yang terjadi di rumah Abram dalam relasinya dengan Sarah istrinya, juga ketika Hagar diusir keluar dari rumah mereka, dan juga apa yang terjadi dengan Hagar ketika ia karena kecewa, takut, ia mengusir Ismail ke bawah semak-semak. Dia gelisah
Dan di dalam setiap perkara A, B, C, D ini Allah adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Nah, saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih Tuhan, apa yang sebetulnya terjadi ketika Allah menenangkan Abraham? Apa yang sebetulnya terjadi sampai-sampai peristiwa pengusiran itu berlangsung? Memang ada banyak kemungkinan, saudara. Kabarnya dalam teks itu kelihatan barangkali ada terjadi rough housing. Rough housing ini semacam sebuah kegiatan yang interaktif, juga agresif, yang juga dalam banyak tafsiran itu mengamati mungkin saja Ismail sedang menyiksa Ishak. Caranya berelasi, caranya bercanda atau bermain itu agak kasar, ya. Bahkan juga mungkin menyerempet ke bagian-bagian yang sebetulnya tidak wajar begitu. Tetapi apapun yang itu terjadi, jelas bahwa Sarah sebagai ibu bagi anaknya Ishak itu merasa ada sesuatu yang mengganggu dia sebagai seorang ibu dan perlu untuk melindungi anaknya. Dia tidak suka melihat bagaimana cara Ismail memperlakukan Ishak. Tawa Sarah berubah menjadi satu mekanisme dia untuk melindungi diri mereka dan juga menolak kehadiran Hagar dan Ismail. Dan di dalam budaya Sarah memang dia masih punya hak tentu karena dia adalah istri bagi Abraham. Dan secara efektif memang dia juga memenuhi tuntutan hatinya. Tetapi juga ternyata bagaimanapun juga Abraham melihat hal ini sebagai hal yang juga menggusarkan hati Abraham sendiri. Memang Abraham tahu bahwa tindakan Sarah itu tidak etis, tidak pantas. Tetapi karena kasih sayang Abraham bagi putranya Ishak itu juga begitu besar, maka dia juga memahami akhirnya apa yang menjadi kegusaran istrinya Sarah ini. Nah, saudara-saudara, seperti Sarah, Allah pun tetap melihat Ismail anak Hagar sebagai seorang anak laki-laki dari seorang perempuan budak. Tetapi bedanya, Allah melihat kegundahan hati Abraham itu sebagai sesuatu yang membuat dia juga menyadari bahwa dia juga punya kasih yang sama terhadap apa yang menjadi tantangan bagi Hagar dan Ismail. Dan disinilah yang menjadi begitu menarik juga bahwa Allah tetap berjanji kepada Abraham. Melalui Ishak, keturunan Abraham itu tentu akan semakin besar. Tetapi juga Allah tidak akan meninggalkan Ismail dan ibunya di dalam sebuah kesulitan yang tidak terkendali. Nah, saudara-saudara, di sini kita juga melihat bahwa Allah tetap mau menyatakan berkat-Nya bagi Hagar dan Ismail. Bahwa mereka juga menjadi bangsa yang besar. Dan ini juga terjadi karena Allah pernah berjanji melalui Abraham, semua bangsa akan beroleh berkat Tuhan. Saudara-saudara, untuk itulah kembali kepada tema khotbah tadi, when life gives you a mess, ketika hidup membuat hidup kita berantakan, ketika hidup memberikan kepada kita keruwetan, kerumitan, ya, sakit kepala. Ada 3 sikap yang kita bisa simak dalam bacaan-bacaan di hari ini. Yang pertama, ketika hidup ruwet, jadilah tegar seperti Hagar. Kenapa? Karena Allah juga adalah Allah yang sama tetap mengasihi semua orang di hadapan
wajahnya. Allah tetap menenangkan Hagar. Seperti Abraham enggan mengusir Hagar dan Ismail, kini cermin memperlihatkan Hagar terpaksa dalam Kejadian 21 ayat 15-21. Hagar terpaksa mengusir anak laki-lakinya ke bawah semak-semak. Kata mengusir ini atau to cast dalam bahasa Inggrisnya, ini juga dipakai saudara-saudara ketika kita melihat kisah Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya yang laki-laki karena iri hati. Dalam kitab Kejadian 37 ya. Yosua 8 ayat 29 juga memakai kata ini merujuk pada praktek memakamkan, di mana Hagar percaya waktu itu dalam teks ini dalam Kejadian 21. Jadi bahwa Hagar itu semacam seperti mau terpaksa menguburkan anaknya dalam kondisi itu. Jadi membuangnya itu seperti dalam kondisi semacam ya udah deh, kamu mati aja deh, dehidrasi gitu. Karena ini di padang gurun gitu ya. Seperti Abraham, Hagar ini tadi yang ABCD saya katakan, Hagar ini merana dan tidak tahan akan ratapannya. Allah mendengar tangisan Hagar. Allah menenangkan Hagar dengan kasih yang sama, bahwa bagi dia juga ada masa depan bangsa. Dan sebagaimana Abraham memberikan air, Allah memberikan Hagar juga sumur air. Dalam Kejadian 16 ayat 11, arti kata Ismail, God will hear, Allah akan mendengar. Disinilah juga kita melihat memang Allah mendengar. Dan dikatakan bahwa kemudian bagaimana Ismail pun di padang gurun Paran menjadi seorang pemburu nomadik. Pemburu yang nomadik itu nomaden atau berpindah-pindah tempat, tidak menetap gitu ya. Nah jadi sekali lagi, when life gives us a mess, just hanging there like Hagar. Ketika hidup membuat kita rumit, berantakan, sakit kepala, bertahanlah tegar seperti Hagar. Lalu yang kedua, ketika hidup membuat rumit, yang kedua saudara, jangan sinis. Jangan pernah sinis. Jangan pernah sinis artinya apa? Ketika kita tertawa, tertawalah seperti orang lain tertawa, dengan lepas, dengan tanpa beban. Tetapi juga kalau ada orang tertawa, janganlah juga kita cepat sinis. Dan pada saat yang sama ketika ada orang menangis, janganlah juga kita sinis, atau janganlah kita juga mengatakan bahwa mereka itu seperti orang-orang yang kehilangan akal. Jangan buru-buru mengatakan hal itu, saudara. Karena di sini dalam kisah Kejadian 21 kita melihat bagaimana tawa Sarah pada masa sebelumnya berubah menjadi sebuah murka. The joy of laughter turns into the anger and near murder. Tawanya Sarah dalam teks tadi berubah menjadi sebuah kemarahan, bahkan nyaris membunuh Hagar dan anaknya. Karena kalau diusir keluar rumah, bahkan ke padang gurun, itu kan artinya ya udah lu mati aja deh gitu ya. Tetapi di sini kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Tuhan. Ketika hidup ruwet, ketika hidup rumit, cobalah tetap untuk tertawa. Artinya cobalah tetap untuk menilik apa berkat di balik semua keruwetan hidup yang kita miliki. Ini menjadi semacam mikrokosmos, di mana kita melihat bahwa seringkali sebagai
anak-anak perjanjian Allah, kita melupakan status kita. Bahwa kita pernah diselamatkan, bahwa kita juga pernah ditebus. Tetapi ketika kita memiliki satu kuasa, ketika kita merasa ada saingan, ketika kita juga merasa perlu melindungi apa yang menjadi milik kita, seperti Sarah melindungi Ishak anaknya, pelan-pelan kita menjadi sebuah monster yang mengerikan di hadapan sesama kita. We easily turn our gracious laughter to angry arrogance. Kita begitu mudahnya mengubah tawa yang penuh kasih karunia menjadi sebuah keangkuhan yang murka. Saudaraku, ingatlah bahwa ternyata Tuhan mendengar tangisan Ismail itu. Tuhan mendengar tangisan si anak yang di semak-semak itu. Tuhan mendengar tangisan si anak laki-laki itu yang bernama Allah mendengar Ismail. Ini berarti Allah kita tidak tuli, tidak buta. Allah kita tetap punya sensitivitas, tetap punya kepekaan. Allah kita itu tidak mempraktekkan favoritisme, tidak melakukan like and dislike, tidak hanya suka ini enggak. Semua orang, semua bentuk ekspresi emosi, menangis, tertawa, semua Tuhan sayang. Allah bukan hanya peduli pada orang pilihan dari keturunan Abraham dan Sarah, tetapi Allah peduli juga kepada Abram dan kisahnya dengan Hagar dan Ismail. Karena melalui Abraham ini jelas semua bangsa di bumi siapapun dia, apapun latar belakangnya, akan tetap diberkati. Janji datang melalui Ishak, anak Abraham dan Sarah. Tetapi berkat Allah itu, saudara, cukup bagi semesta. Oleh karena itu juga melihat apa yang terjadi di semesta, di Amerika Serikat, di negara-negara lain, ketika pimpinan negara, ketika orang-orang yang memegang kuasa terlihat berpihak kepada kelompok tertentu dan tidak kepada kelompok yang lain. Ingat saudara, mungkin berkat Tuhan akan datang melalui satu negara, atau satu kepala negara, atau satu warna manusia. Tetapi bukan berarti berkat Allah tidak cukup bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi semua negara. Teks ini membuktikan berkat Allah cukup, bahkan berlimpah bagi semesta. Saudara-saudara, saya teringat kepada beberapa bukti sejarah bahwa ingatlah kita pun sebagai orang Asia itu seringkali disebut sebagai yellow peril, bahaya kuning ya. Di satu sisi orang kadang-kadang atau kita mungkin merasa kita menjadi kelompok yang putih, tapi juga di sisi lain kita merasa kita menjadi seperti kelompok yang hitam. Karena kita ini disebut sebagai bangsa kuning begitu ya. Tetapi mari kita lihat dalam teks ini, bangsa apapun berharga di mata Tuhan. Karena itu mari kita merengkuh kemanusiaan, semesta alam, sebagaimana Allah melihat dan memandang mereka.
Lalu yang ketiga, saudara-saudara, ketika hidup berantakan, when life gives you a mess, mari miliki iman. When life gives you a mess, build faith over fear. Bangun iman di atas ketakutan. Sedari lahir, kita belajar takut terhadap dunia sekeliling kita. Awas jangan jatuh. Awas jijik. Awas kotor. Awas orang asing jangan sembarang ngobrol. Awas sekolah, pandai-pandailah untuk bergaul dengan orang ini dan bukan dengan orang itu. Awas kalau menikah, jangan buat ini tetapi buatlah itu. Ada banyak awas, jangan dan jangan. Tapi mari saudara, mungkin ada benarnya untuk juga punya rasa takut. Tetapi yang mau saya katakan, dalam konteks Matius tadi, kita belajar bagaimana dalam Matius 10 ayat 24 sampai 39. Bahwa Yesus memahami ketakutan dapat mengakibatkan kegagalan pemuridan. Ya. Fear can fail discipleship. Ketakutan dapat menggagalkan kemuridan. Yesus melihat bahwa politisi pada zaman itu paham akan kecenderungan manusia ini. Makanya mereka memerintah dengan tangan besi. Mereka dengan arogan itu juga memegang kerah orang-orang yang bisa dikendalikan, dikontrol untuk menyebarkan ketakutan kepada masyarakat. Namun bagi Yesus, kepada murid-muridnya, dia mengajarkan bahwa mengikuti dia berarti meninggalkan rumah dan keluarga. Bukan semata-mata bicara pada soal fisik, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan jabatan, meninggalkan kesibukan, melainkan juga kesiapan untuk meninggalkan gagasan, pengajaran, kebiasaan yang sedemikian mungkin mengakar sedari kecil. Karena selalu dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus, kita diajak untuk terus kritis terhadap segala sesuatu yang berlangsung, sehingga kita selalu tahu apa yang baik, apa yang adil, apa yang damai sebagai anggota-anggota kerajaan Allah. Matius 10 ayat 35 sampai 36 mengatakan, sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, Yesus mengingatkan kepada kita kembali tentang cinta keluarga, tetapi juga siap untuk mengkritisi cinta itu sendiri. Alkitab begitu kaya, saudara, memperlihatkan cinta keluarga yang ideal, ya, seperti hubungan Ruth dan Naomi, Abraham dan Ishak, di mana cinta itu begitu kuat, begitu dihormati. Tetapi juga ada banyak cinta dalam Alkitab, cinta keluarga yang saling bertolak belakang dengan ajaran dari Allah. Misalnya kisah-kisah Daud Absalom, Saul raja dan Yonatan anaknya, Hagar dan Sarah, seperti tadi kita simak, di mana ada ketegangan yang sedemikian intens, sedemikian kuat, sampai-sampai saling mencelakakan dan mau membunuh. Ingat pula saudara teladan Dietrich Bonhoeffer. Dalam biografinya tulisan Charles Mars berjudul Strange Glory, A Life of Dietrich Bonhoeffer,
atau terjemahan bebasnya kemuliaan yang janggal, sebuah kehidupan Dietrich Bonhoeffer. Di dalamnya dilukiskan betapa Bonhoeffer ini dibesarkan dalam nilai rasa yang mengabdi pada bangsa Jerman. Bonhoeffer juga berasal dari kalangan elit Jerman. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya yang mendewasa, apalagi ketika dia melihat Hitler menjadi seorang penguasa yang diktator, dia melihat hal-hal yang begitu berbeda. Hati dan nalarnya kesetrum untuk tahu bahwa sesuatu tidak benar sedang terjadi. Statusnya sebagai seorang elit tidak mematikan cintanya kepada Kristus yang dia sembah. Dia menyadari ada pencampuran atau kedok agama Hitler dengan kenegaraan yang begitu berbahaya. Memburu orang Yahudi bukanlah cara mengabdi pada Tuhan Yesus. Bagi Bonhoeffer, pemerintahan Hitler dan Nazi menyalahgunakan Yesus sebagai alat untuk menindas orang lain. Saudara-saudara, ya memang dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita melihat dengan jelas para murid memang diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang kusta, dan menyembuhkan orang dengan sakit-sakit yang lain. Tapi mereka juga diberikan kekuatan untuk bisa menyangkal uang, kuasa, dan segala bentuk kemapanan. Mereka diajak untuk menjadi orang-orang yang rapuh, yang ringkih. The disciples are called to be vulnerable, to be dependent to God. Para murid diingatkan juga untuk bergantung kepada Allah. Dan apapun yang siap memangsa sang guru, itu juga akan siap menelan mereka sebagai murid-muridnya. Karena bagi Yesus, kemuridan adalah soal pemberdayaan dan juga penolakan. Discipleship is about empowerment and rejection. Matius 10 ayat 26 tadi mengatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Saya teringat saudara pada saat menjadi mahasiswa yang dikader sebagai calon pendeta Gereja Kristen Indonesia di Indonesia dalam Sinode GKI. Ada momen sebagai orang yang baru lulus sekolah teologi, saya dan angkatan saya, kader-kader GKI ini, dibawa ke sebuah daerah bukit di bilangan Sukabumi. Lalu siangnya, si pendeta Robi Chandra itu sengaja bercerita yang serem-serem ya, tentang hati-hati ya, di daerah sini itu suka ada penampakan ya, suka ada makhluk-makhluk. Pokoknya cerita-cerita yang menyeramkan. Lalu juga kami tidur di tenda-tenda. Tengah malam saudara, tengah malam. Duk dibangunkan. Kita harus berjalan berdua, dibekali hanya dengan 2 batang korek api dengan bungkusnya. Kita ditunjukin, pokoknya kamu mesti jalan ke sana ya. Yang kita lihat itu gelap. Cuma ada cahaya bulan. Jalan ke sana ya. Itu lihat yang ada sinar lampu senter doang saudara. Dan itu jaraknya jauh. Saya termasuk orang yang takut sekali karena saya nggak terbiasa jalan di tengah alam raya yang gelap gulita seperti itu. Wah macam-macam, baru jalan tiba-tiba ada yang pegang-pegang kaki gitu ya, mengagetkan di rumput-rumput. Lalu juga pada hari berikutnya saya ingat bagaimana kita juga diajak untuk naik tebing. Tebingnya sih bukan seperti pendaki tebing profesional, tetapi tetap juga mendebarkan karena nggak biasa. Turun tebing begitu ya.
Lalu juga di tahap berikutnya kita diajak untuk masuk ke gua kecil di mana kita harus merayap jalannya. Dan gua kecil itu juga ada air yang dangkal. Jadi semacam aliran sungai kecil begitu di mana kita harus merayap. Nggak jongkok ya, tapi mesti merayap masuknya. Karena di sebelah sana udah ditunggu selesai gitu ya. Nah, jadi betapa juga di dalam pengkaderan seorang calon pendeta itu saya teringat bagaimana kita ditantang untuk siap menghadapi dunia nyata. Karena hidup adalah jauh lebih tajam dan mengerikan daripada sekedar turun tebing. Daripada sekedar berjalan dengan 2 batang korek api ke sinar satu jauh di bukit sana. Hidup jauh lebih berat dan lebih banyak berlinang air mata, lebih dalam daripada sungai kecil yang kita rayapi itu di dalam sebuah gua yang pendek. Saudara-saudara, ini juga yang Kristus ingatkan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Hanya dengan menjadi rapuh, hanya dengan menyadari keterbatasan kita, di situ kita akan belajar membuka mata hidup, mata hati kita sepenuh-penuhnya untuk melihat Allah yang tidak menyukai segala macam kuasa. Sebaliknya Allah malahan sungguh penuh kasih, saudara. Allah begitu peduli pada burung pipit seharga 2 ekor seduit. Recehan. Allah menghitung setiap helai rambut kepala kita. Di sini kita belajar bahwa miliki dan bangunlah iman. Karena kita belajar di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan pernah dibukakan. Segala sesuatu yang tertutup pada waktunya akan dibukakan. Walaupun mungkin waktunya tidak pendek, tetapi harus begitu panjang dan bertahun-tahun lamanya. Apa yang tersembunyi juga tidak akan selamanya bisa tertutup. Pada waktunya akan disingkap oleh Allah. Nothing is covered that will not be uncovered. Nothing secret that will not become known. Kalau Allah begitu peduli pada burung pipit, juga pada setiap helai rambut kita, maka bukankah kita sungguh berarti bagi Dia? Juga sesama, siapapun dia juga berarti di hadapan matanya. Dan Allah dalam Yesus juga mengidentifikasikan dirinya dengan kaum marginal, dalam hal ini para budak dan pemberontak. Allah mendampingi mereka yang menjadi subjek atau sasaran penyaliban pemerintahan Romawi. Dan inilah makna memikul salib kita. Menghadapi hidup yang mudah, yang paling mudah, dan hidup yang keras, dan yang paling keras. Karena Dia berjanji, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tegar seperti Hagar, jangan sinis, miliki iman. Karena hidup yang berantakan di dalam Tuhan menjadi indah. Amin. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace.
children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations. May your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Amen. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, ketika hidup rumit dan tidak seperti yang kami harap, berikan kami ketegaran, berikan kami sukacita untuk tidak sinis terhadap apa yang terlihat dalam tawa dan dalam tangisan. Berikan kami juga iman yang terus bertumbuh mengatasi setiap ketakutan. Karena itu bimbinglah para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ke dalam cara-cara yang damai dan adil. Lindungi dan kuatkanlah hamba-Mu, Presiden Negara Amerika Serikat, juga para senator, agar mereka menaruh percaya di dalam-Mu dan mencari kemuliaan-Mu dan hormat bagi-Mu, dan bukan hormat bagi diri sendiri. Pimpinlah juga mereka yang mengendalikan keamanan, menjalankan hukum, agar mereka mempertahankan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Berilah kami kehendak untuk memakai sumber-sumber daya alam, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk kebaikan seisi ciptaan di dunia ini. Berikan kami ingatan untuk menghargai mereka yang lebih dahulu menjadi leluhur di negeri ini, di tanah ini. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah mengabaikan mereka dan melawan mereka. Berkati dan jagalah warga negara di negeri ini. Oh Tuhan, tolonglah dan tenangkanlah mereka yang kesepian, yang berduka, juga mereka yang tertekan dan sengsara. Jagalah mereka dengan aman, yang sedang bepergian, atau yang juga dalam bahaya. Pulihkan mereka yang sedang sakit dalam tubuh dan pikiran, dan berikanlah
naungan bagi mereka yang tidak punya rumah. Rasa kenyang, makanan bagi mereka yang kelaparan, dan diusir dari keluarganya. Tunjukkanlah belas kasih-Mu bagi orang-orang di penjara dan bagi para pengungsi dan mereka yang ada dalam masalah. Ampunilah musuh-musuh kami dan juga orang-orang yang suka menyiksa, menipu, dan berbalik daripada-Mu. Biarlah mereka bertobat dan kembali kepadamu. Dengarlah kami, pimpinlah kami untuk terus bersyukur bersama dengan para pejuang yang mati dalam damai di dalam Kristus. Anugerahkanlah kami keberanian supaya perjuangan mereka tidak berhenti sampai di situ, tetapi kini dan selamanya kami meneruskan perjuangan di dalam Kristus, Tuhan yang berbela rasa, yang berpihak pada damai, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Mohon Tuhan dengarkan dan sempurnakan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kiranya firman yang baru saja disampaikan dapat memberikan kekuatan serta penghiburan bagi kita semua. Sekarang telah tiba saatnya bagi kita untuk mengakui iman percaya kita. Oleh karena itu bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini.
Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi Pendeta Evangeline Pua di nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email kepada majelis ke session@gkisf.org. Majelis Jemaat ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan ulang tahun, anniversary, maupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225. Persembahan juga dapat diberikan secara online di website berikut ini. Jemaat dapat menulis cek untuk GKI San Francisco dan mendepositkannya ke Bank of America atau juga transfer uang ke rekening Bank of America. Untuk nomor account dan routing number bisa dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa karantina ini sangatlah penting agar kita semua tetap terlibat di dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Oleh karena itu, kami ingin mengajak jemaat untuk bergabung dalam kegiatan berikut ini. Doa malam tiap Senin malam, jam 8.30 sampai 9.30. Pemahaman Alkitab tiap Kamis malam, jam 7:30 sampai 8:30. Persekutuan Pemuda Remaja tiap malam hari Sabtu, jam 8 sampai dengan jam 9. Bible Story atau Persekutuan Anak-anak diadakan tiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai dengan jam 11:30. Jemaat juga diundang untuk menghadiri Virtual Social Hall setelah ibadah ini selesai. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan berikut ini, dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Demikianlah warta minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di jam dan channel yang sama. Tetaplah berharap pada Tuhan, stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Saudaraku, sebentar lagi kebaktian kita dalam layar ini akan ditutup. Tetapi justru disitulah kita ditantang untuk meneruskan hidup yang berbakti kepada Tuhan di tengah dunia yang nyata. Karena itu, nyatakanlah kesiapan kita dengan sikap duduk atau berdiri dan juga dengan wajah yang tertuju kepada Allah. Dan mari nyatakan itu dalam nyanyian Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, mari tetap arahkanlah hatimu dan hidupmu kepada Tuhan. Tetaplah nyatakan pengharapan di dalam Allah kini dan selamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang penuh kasih, keselamatan, kekuatan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, pemeliharaan dan pelukan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. He shows you what love is, saw your dreams before you did. He'll give everything, like your heavenly Father. I see God in my Father's eyes.
father's daughter, as I'm loving another, see love from my Father in heaven. Happy Father's Day. We love you. A strong hand is your guide. Feel His strength by your side. You give anything. Happy Father's Day. We love you. Has the words to give you. He is everything. Like your heavenly Father. Happy Mother's Day, Papi. Mother's Day for my papi. God bless you. Our Father's like the Father in the way He loves you. Our Father's like the Father. Happy Father's Day, Daddy. Love you. Happy Father's Day, Dad. Thank you for everything you've done for us. I love you. As I'm loving another, see love from afar. Happy Father's Day. I love you. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Yeah. Happy Father's Day, GD. I miss you. I see God in my Father's eyes. I see God, our Father's like the Father in the way. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. When He carries you through, I am my Father's daughter, as I'm loving another, see love from Hi, Dad. Thank you for taking care of us and playing with us. We love you. Happy Father's Day.